Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala. Al-yawm sanuwasil darsana bi qiraati Kitab As-Sarf At-Ta'limi wa Tatbiq fil Qur'anil Karim. Wa nahnu al-an fi faslin jadid fil fasl ats-tsalits tahta al-unwan Tasrifu al-af'al. Iftah fil kitab Safha 61. Baik, nabda mubasyarah. Al-faslu ats-tsalitsu tasriful af'al. Qabla ad-dukhuli fil ardi lil mawdu'atil khassati bi tasrifil af'al. Sebelum kita masuk untuk mempresentasikan, untuk menyampaikan tema-tema yang berkaitan dengan tasrif fi'il, natawaqqaf amama ta'rifil fi'li wa aqsamihi wa alamatihi. Kita terlebih dahulu mengenal apa pengertian dari fi'il, apa saja macam-macam fi'il dan tanda-tandanya. Ya, sebelum kita masuk ke tema-tema bab ini, terlebih dahulu kita mengenal pengertian fi'il itu sendiri, pembagiannya dan tanda-tandanya. Kita mulai ta'riful fi'li. Al-fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ma'aqtiranihi biz-zamani fahuwa juz'un minhu. Fi'il adalah suatu kata, suatu kalimat dalla ala ma'nan fi nafsihi. Dia menunjukkan makna dari dirinya sendiri. Ya, kata itu sendiri menunjukkan makna, tidak seperti huruf. Kalau huruf dia membutuhkan yang lain untuk bisa memiliki makna. Tapi kalau fi'il berdiri sendiri, dia menunjukkan makna dari dirinya sendiri. Ma'a iqtiranihi biz zaman. Dan keistimewaan fi'il adalah dia berkaitan dengan zaman, mengandung unsur waktu. Fahuwa juz'un minhu, dan zaman atau waktu itu adalah bagian dari fi'il. Nah, yang membedakan fi'il dengan isim adalah bahwasanya fi'il itu berkaitan dengan waktu. Sama-sama menunjukkan makna fi nafsihi, akan tetapi fi'il, nah, kelebihannya adalah dia al-iqtiran biz zaman. Awil fi'lu kalimatun tadullu 'alal hadati wa zamanihi, atau dengan kata lain, fi'il itu adalah suatu kata menunjukkan atas dua hal. Yang pertama al-hadas, yang kedua az-zaman. Al-hadas artinya kejadian atau perbuatan, az-zaman artinya waktu. Wa min dzalika kalimatu kataba. Wa min dzalika kalimatu kataba. Contohnya adalah kata kataba fil jumlah, kataba Muhammadun al-muhadarata. Kataba Muhammadun al-muhadarata. Kataba telah menulis, Muhammad telah menulis al-muhadarah. Allati tadullu ala hadatsin huwa al-kitabah. Kata kataba di sini menunjukkan atas perbuatan yang terjadi, itu perbuatan kitabah. Wa kanatil kal kitabatu fi zamanil madi. Selain menunjukkan perbuatan, dia juga menunjukkan kapan perbuatan tersebut terjadi, jenis perbuatan dan waktu perbuatan itu, yaitu al-madi, waktu lampau. Wal fi'lu fil lughati al-arabiyyati salasatu aqsam, al-madi, al-mudhari wa al-amru. Dan fi'il dalam bahasa Arab itu ada tiga jenis, al-madi, al-mudhari dan al-amru. Perhatikan penulisan kata al-madi, ya. Al-madi nulisnya seperti ini yang tepat. Al-madi pakai ya. Itu jika ada alif lamnya. Jadi kita mengatakan al-fi'lul madi. Atau jika tanpa alif lam kita mengatakan fi'lun madin. Nah, perhatikan cara nulisnya. Fi'lun madin. Hanya dua ini penulisan yang benar untuk kata fi'il madi. Selain dua cara penulisan ini maka pasti salah. Kalau kita mengatakan fi'lul madi, salah. Mudah-mudahan penilai salah. Karena kata al-madi itu isim fa'il. Isim fa'il itu salah satu dari wasf. Wasfun itu kita gunakan sebagai sifah, berarti i'rabnya sifah mausuf. I'rabnya harus sifah mausuf. Taib, apa itu al-fi'lul madi?
Al-fi'lul madi tadullu kalimatu al-madi ala zamanid dzahib. Kata madi itu sendiri menunjukkan atas zaman yang dzahib, yang telah pergi, yang telah lewat. Yuqalu kana dzalika fi zamanil madi. Ya, dikatakan misalkan kana dzalika, perbuatan itu terjadi fi zaman al-madi, di masa yang madi. Wa jam'uha mawadin atau al-mawadi. Ya. Az-zaman waz-zaman ma'nahu ma wahid wa huwal waqtu qaliluhu wa katsiruhu. Mungkin kita bertanya-tanya, kadang ada yang menulis zaman panjang, kadang juga zaman. Di sini ma'nahu ma wahid, maknanya sama, yaitu al-waktu. Ya, zaman itu artinya waktu. Qaliluhu wa katsiruhu, sedikit ataupun banyak. Ya, panjang ataupun singkat itu dinamakan zaman. Jamak dari kata madi itu adalah mawadin kalau tidak pakai alif lam. Kemudian al-mawadi kalau pakai alif lam. Wal madi minal af'ali huwa madalla ala hadatsin waqa'a fi zamanin qabla zamanit takallum. Dan manakah yang dimaksud dengan zaman al-madi itu, waktu al-madi atau waktu adz-dzahib itu? Yaitu patokannya kepada perbuatan yang terjadi fi zamanin, di suatu masa, qabla zamanit takallum. Ya, sebelum zamanit takallum, sebelum masa berbicara. Jadi 1 detik sebelum kita berbicara itu pun termasuk al-madi. Fa idza kunta taqulu li sadiqika dhahabtu ilal jami'ati amsi. Ya, kalau antum mengatakan kalimat ini kepada teman antum, dhahabtu ilal jami'ati amsi, dallal fi'lu dhahaba ala hadatsin fi zamanil madi wa huwa adz-dhahab. Maka fi'il dhahaba di awal kalimat tadi itu menunjukkan atas suatu perbuatan yang terjadi di zaman yang lampau. Wal fi'lul madi lahu alamatan. Fi'il madi itu punya dua tanda. Yang pertama, qabulu ta'it ta'nitsis sakinah. Dia bisa menerima ta'nis sukun. Ta'nis sukun sebagaimana dikatakan asy-syair Ja'far ibn Ulbah wa huwa min mukhadrami daulatain al-Umayyah wal Abbasiyah. Salah seorang penyair Khadrami, ya. Khadrami itu artinya, mukhadram itu artinya dia hidup di dua masa, ya, dua daulah Umayyah dan daulah Abbasiyah. Masa peralihan daulah Umayyah dan daulah Abbasiyah. Namanya adalah Ja'far ibn Ulbah. Dia mengatakan dalam syairnya, allamat fahayyat thumma qamat fawadda'at falamma tawallat kadatin nafsu tazhaku. Ya, perhatikan di situ ada banyak sekali contoh ta'nis sakinah di situ. Alamat, ya, fahayyat, alamat fi'il madi, hayyat juga fi'il madi, qamat, wadda'at, ya, tawallat, kadat. Nah, itu semua adalah fi'il madi yang berakhiran dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Jadi tanda pertama adalah ta'ut ta'nis as-sakinah. Dia bisa dimasuki oleh ta'nis. Ta'nis itu ada dua, ya. Zahabati itu juga ta'nis namanya, tapi dia tidak sukun. Yang kita maksudkan adalah ta'nis as-sakinah itu di dhamir hiya. Dhahabat, qara'at, namat, dan seterusnya. Fal af'alu alammat, hayyat, qamat, wadda'at, tawallat, kadat, madiyatun. Fi'il ini adalah fi'il madi. Bidalili dukhuli ta'nis as-sakinah alaiha. Dari mana kita tahu ini adalah fi'il madi? Karena dia bisa menerima ta'nis. Karena tidak ada yang bisa menerima ta'nis itu selain fi'il madi. Wa qabulu halitil kata allati hiya harfun mabniun ala sukun. Ya. Wa qad hurrikat ilal kasri ma'al fi'li kada hatta la yaltaqi sakinani. Kecuali di kata kadatin nafsu. Di sini karena sukun ketemu sukun maka digantilah dengan kasroh. Asal katanya kadat an-nafsu. Ya, kadat an-nafsu. Agar tidak terjadi iltiqa as-sakinain. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, qabul ta'ul fa'il. Qabul ta'ul fa'il. Bisa menerima ta' fa'il. Ta' yang menunjukkan fa'il berarti. Wa takunu madmumatan lil mutakallim. Maka ta' fa'il itu bisa berbentuk dhammah. Ya, ta' fa'il itu bisa berbentuk dhammah. Yang pertama dia berbentuk dhammah untuk mutakallim, contohnya darastu, tu dhammah. Wa maftuhatan bisa juga berbentuk fathah. Nah, itu untuk mukhatab, contohnya darasta. Wa maksuratan bisa juga berbentuk kasrah. Untuk mukhatabah, untuk anti, darasti. Gitu ya. Nah, afwan tadi kita mengatakan tak tanis anti, salah ya. Tak tanis itu menurut penulis di sini bukan termasuk anti, itu bukan termasuk ta'ut tanis. Di sebagian kitab itu dimasukkan sebagai golongan ta'u at-ta'nis.
Taib. Jadi ta'ul fa'il itu ada 3 macam, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Dhahabatu, dhahabata, atau dhahabati. Kalau ada fi'il nanti berakhiran tu, ta, atau ti, nah, berarti dia adalah fi'il madi. Kemudian fi'il mudhari, tadullu kalimatul mudhari alal musyabih. Yang dinamakan mudhari, mudhari itu secara bahasa artinya musyabih, yang mirip. Misalkan kita mengatakan dora'ahu, ay bimana syabahahu, mirip. Misalkan kita mengatakan Muhammad mirip dengan Zaid. Nah, kita katakan doro'a Muhammad Zaidan. Ya, Muhammad mirip dengan Zaid. Maka fi'il mudhari artinya fi'il yang musyabih, fi'il yang mirip, yang muqabil istilahnya, ya. Fi'il yang muqabil. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita akan lihat nanti. Wal mudhari'u minal af'al huwa ma dalla 'ala ma'nan fi nafsihi muqtarinun bi zamanin yahtamilul hala awil istiqbala. Nah, fi'il mudhari merupakan fi'il yang menunjukkan atas makna dari dirinya sendiri dan berkaitan dengan zaman, dengan waktu, yang mana waktu tersebut mengandung kemungkinan al-hal, sekarang atau al-hal, al-an, awil istiqbal, atau yang akan datang. Karena makna fi'il mudhari itu ada 2, sekarang dan akan datang. Waqad summiyal fi'lul mudhari'u mudhari'an. Nah, kenapa sekarang fi'il mudhari dinamakan fi'il mudhari? Li'annahu yudhari'u, karena dia yudhari'. Mudhari isim fa'ilnya, yudhari fi'il mudhari'nya. Yudhari'u ay yusawi, ya, setara, semisal, mirip. Ismul fa'il fil harakati was sakanat. Dia mirip dengan isim fa'il, makanya dia dinamakan mudhari'. Ya, mirip dia. Kemiripannya dari apa? Dari sisi apa? Fil harakat, dari sisi harokat. Was sakanat, nah, tanda-tanda sukunnya. Wa adadul huruf, dan jumlah hurufnya. Wa salahiyatuhu lil hal awil istiqbal, dan bolehnya, ya, isim fa'il itu boleh untuk hal awil istiqbal. Contohnya kata yaktubu dan katibun. Fakilahuma yatakawan min arba'ati ahruf. Yaktubu 4 huruf, katibun 4 huruf. Ya. Saniha sakinun. Huruf keduanya sukun. Yaktubu, kafnya sukun kan? Katibun, alifnya sukun. Nah, jadi kesamaannya dari 4 sisi ini tadi, ya. 4 sisi. Yang pertama harokatnya sama, ya. Sama-sama fathah, sukun. Nah, kemudian fathah enggak sama harokatnya, Fon. Maksudnya harokat di sini adalah mutaharik atau sakin, itu maksudnya. Ya. Jadi fathah, dhammah, kasrah itu dihitung 1, lawannya adalah sukun gitu. Jadi berharokat, sukun, mutaharik, sakin, mutaharik. Sama katibun juga begitu. Mutaharik, sakin, mutaharik. Walaupun beda dhammah kasrohnya, ya. Tapi ditinjau dari mutaharik atau bukan. Mutaharik itu artinya dhammah, fathah, atau kasroh. Sakin itu artinya sukun. Mutaharik, sukun, mutaharik. Ya, mutaharik, sukun, mutaharik. Sama berarti. Ya. Dari sisi itu sama dia. Dari jumlah huruf sama, yaktubu 4 huruf, katibun 4 huruf. Kemudian salahiyatuhu lil hal awil istiqbal. Nah, yaktubu itu bisa untuk masa sekarang, bisa untuk masa akan datang. Katibun juga begitu. Ya, katibun ini penulis, dia penulis sekarang atau penulis yang akan datang. Nah, dia belum jadi penulis, di masa yang akan datang akan jadi penulis. Bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu karena dia yudhari. Lidzalika la yujadu zamanun fil lughatil arabiyyah yusama az-zaman al-mudhari. Oleh karena itu enggak ada di dalam bahasa Arab itu zaman mudhari, enggak ada istilah zaman mudhari itu. Wa innamal fi'lul mudhari ahadu aqsamil fi'li tsalatsa. Nah, karena fi'il mudhari ini salah satu dari 3 fi'il itu. Wa tanhasiru dilalatuhu zamaniyah fil hal awil istiqbal. Dan terbatas maknanya itu, makna zamannya itu hanya untuk sekarang dan akan datang. Wa min alamati hadzal fi'li ma yati. Dan di antara tanda-tanda fi'il mudhari itu, yang pertama an yaqbal dukhul lam alaihi. Dia bisa menerima lam al-jazimah. Contohnya di surat Al-Ikhlas, lam yalid. Yalid ini berarti adalah fi'il mudhari karena ada lam sebelum. Yulad juga begitu. Ini berarti fi'il mudhari karena ada lam. Yakun juga fi'il mudhari karena ada lam sebelumnya. Walam harfu nafin wa jazmin wa qalbin mabniyun alas sukun wa an yaqbal dukhulan. Tanda yang selanjutnya dia bisa menerima lan. Ya, bisa menerima lam dan lan. Ya, lan an-nasibah.
Qala ta'ala wa id qultum ya Musa lan nu'mina. Berarti nu'mina adalah fi'il mudhari karena ada lan sebelumnya. Hatta lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Walan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin mabniun ala sukun. Wa an yaqbala dukhul sin aw saufa. Bisa menerima lam, lan, sin atau saufa. Tanda selanjutnya. Contohnya di surat Asy-Syu'ara, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalibin yanqalibun. Ya, wa saya'lamu, berarti ya'lamu ini adalah fi'il mudhari karena ada sin di awalnya, ya. Baik. Wa qala ta'ala fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Fasawfa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di sini ada kata saufa, maka setelahnya itu pasti fi'il mudhari. Ya'ti berarti fi'il mudhari karena ada saufa di sini. Wasin au saufa itu apa namanya? Sin dan saufa itu harfu istiqbalin mabniun 'alal fathi. Perhatikan tuh, sin dan saufa harfu istiqbalin namanya. Jadi kalau i'rab sin dan saufa nanti katakan sin harfu istiqbalin. Taib. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, wala budda an itu tadi dihitung satu ya, karena dia sama-sama huruf tadi ya. Lam, lan, sin dan saufa itu semuanya huruf, maka disatukan pembahasannya. Adapun tanda yang kedua, wala budda an yakuna fi awalil fi'li harfun min ahrufil mudhara' al-arba'ah. Di awal fi'il itu terdapat salah satu dari 4 huruf mudhara'ah, yaitu hamzah, ta, nun dan ya. Anaita atau anita itu ya. Hamzah aktubu, ta taktubu, nun naktubu, ya yaktubu. Kalau berawalan salah satu dari 4 huruf ini, maka kemungkinan besar dia adalah fi'il mudhari'. Kemudian fi'ilul amri, tadullu kalimatul amr ala talabi awil ma'mur bihi wal jam'u awamiru. Al-amr maknanya apa? At-talab, permintaan. Ya, permintaan untuk melakukan sesuatu. Awil ma'mur bihi, atau sesuatu yang diperintahkan. Permintaan atau sesuatu yang diminta. Wal jam'u awamir. Jamaknya awamir. Kenapa disebutkan jamak di sini? Karena amr itu juga ada jamak yang lain, yaitu umur. Ya, kalau amrun jamaknya umur, itu maknanya beda, bukan fi'il amr yang ini maksudnya. Yang kita maksudkan di sini adalah amr yang jamaknya awamir. Lawan dari an-nawahi, al-amru wan nahyu. Wal amru minal af'al huwa ma dalla ala talabi wuqu'il fi'li ba'da zamanit takallum. Amr itu adalah fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan atas permintaan untuk terjadinya suatu perbuatan setelah zamanit takallum, setelah masa kita berbicara. Bi ghairi lamil amr, tanpa menggunakan lamul amr. Karena kalau pakai lamul amr fi'il mudhari aja. Ya, fi'il mudhari boleh menggunakan lamul amr. Jadi fi'il amr itu beda dengan fi'il mudhari yang menggunakan lamul amr. Gitu. Contohnya uktub, udrus, ijlis. Ini adalah fi'il mudhari, fi'il amr. Walakin hina taqul litajtahid fi durusika. Litajtahid, tajtahid di sini fi'il mudhari, ya, tajtahid fi'il mudhari wa qad dalla 'alal amri wa talab. Nah, tapi fi'il mudhari yang menunjukkan atas permintaan suatu perbuatan karena dia kemasukan lamul amr. Jadi litajtahid ini tidak termasuk fi'il amr, tapi dia menunjukkan atas amr, gitu ya. Jadi dia bukan fi'il amr tapi menunjukkan atas makna al-amr. Sebenarnya dia adalah fi'il mudhari. Tajtahid fi'il mudhari wa qad dalla 'alal amri aw at-talab li'annahu masbukun bil lam ad-dalla 'ala dzalika wa hiya lamul amr. Wa min alamatihi, di antara tanda-tanda fi'il amr adalah yang pertama qabul ya'il mukhatabah. Dia bisa kemasukan ya'ul mukhatabah. Ma'dilalah 'ala talabi bisigatihi, disertai dengan makna at-talab bisigatihi. Contohnya firman Allah fakuli washrabi wa qarri aina. Firman Allah kepada Maryam, wa kuli di sini fi'il amr dari kata kul, ya. Akala yakulu kul, makanlah. Ya. Dhamir anti kuli, ya. Washrabi, ishrab anti ishrabi, ya. Qarri, ya. Dhamir anti juga. Ini namanya ya'ul mukhatabah, ya. Qarri, kuli, shrabi, ya ini namanya ya'ul mukhatabah. Mukhatabah artinya orang perempuan yang diajak bicara, berarti dhamir anti. Fal af'alu kuli washrabi wa qarri lil amri wa dalil ala dzalika qabul ya'ul mukhatabah. Berarti
fi'il kuli, washrabi, qarri, ini adalah fi'il amr. Kemudian yang kedua, tanda dari fi'il amr adalah qabulul fi'li li nuni taukid. Dia bisa menerima nun taukid ma'adilalatihi ala talabi bisigatihi. Contohnya uktubanna al-muhadarata. Uktubanna. Jadi yang bisa kemasukan nun taukid itu hanyalah fi'il amr saja. Ya, fi'il mudhari boleh nggak kemasukan apa namanya? Nun taukid boleh, tapi beda lagi nanti pembahasannya itu. Fa illam yadulla 'ala talab kana al-fi'lu mudhari'an. Ya. Jadi uktubanna itu fi'il amr karena dia menunjukkan atas talab. Tapi kalau tidak menunjukkan atas makna talab berarti dia adalah fi'il mudhari. Contohnya litaktubanna. Litaktubanna. Ada mana amr enggak di sini? Ada mana talab? Ada dia meminta sesuatu di sini? Tidak ada. Maka litaktubanna adalah fi'il mudhari walaupun dia berakhiran nun taukid. Jadi nun taukid itu bisa masuk ke amr, bisa masuk juga ke mudhari. Kapan? Bagaimana membedakannya? Lihat dari makna yang dikandung. Kalau menunjukkan talab berarti dia amr. Kalau tidak menunjukkan talab berarti dia mudhari. Faqad dallal fi'lu 'ala talab biwasitati lamil amr. Karena di sini dia menunjukkan makna talab biwasitati lamil amr. Dia menggunakan makna dengan perantara lamul amr litaktubanna. Ya, litaktubanna menunjukkan mana amr juga sama dengan uktubanna, akan tetapi biwasitati lamil amr. Dia menggunakan lamul amr, tidak murni dari sigohnya. Nah, itulah kenapa ada kata ma'adilalati ala talab bisigotihi, dengan sigohnya dia. Nggak perlu ditambah-tambahkan apa-apa. Uktubanna nggak perlu tambahkan apa-apa untuk menunjukkan mana talab. Nun taukid hanya untuk penegas saja. Tanpa nun taukid juga dia menunjukkan mana talab. Tapi kalau litaktubanna dia butuh kepada lamul amr untuk menunjukkan makna talab. Taib. Itu dia pengenalan tentang 3 jenis fiil dan tanda-tanda dari masing-masing fiil. Yang insya Allah pembahasannya seperti itu antum sudah kuasai, sudah pernah pelajari sebelumnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya dengan tema maudu'at tasriful af'al. Apa saja hal-hal yang akan kita bahas di pembahasan tentang fiil nanti. Ya, ada 8 poin utama yang akan kita bahas di sini sebelum kita masuk ke isim nanti. Al-af'al al-mutasarrifah, fi'il mutasarrif, fi'il jamid, kemudian fi'il sahih, fi'il mu'tal, fi'il mujarrad, fi'il mazid, kemudian makna-makna dari fi'il mazid, kemudian bagaimana kalau kita menyandarkan fi'il kepada domir, ya. Misalkan kita mengatakan dorobahu misalkan, ya. Kemudian bagaimana kalau fi'il itu kita takkid dengan menggunakan nun taukid as-saqilah awil khafifah. Nah, 8 pembahasan ini insyaallah akan kita bahas secara tafsil di pembahasan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.